Dia sudah jatuh cinta dengan negeri ini. Sudah 6 tahun dia tinggal di sini. Resmi ajukan naturalisasi, Ciro Alves siap mengabdi untuk Garuda. Mantan striker Persib Bandung yang kini membela Malut United FC, Ciro Alves akhirnya mengambil langkah besar dalam hidupnya. Pada Senin, pemain asal Brazil berusia 36 tahun itu resmi mendatangi kantor Kemenkumham Maluku Utara untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ia datang ditemani wakil manajer Malut United, Asgar Saleh, sebagai bentuk dukungan penuh dari klub. Keputusan ini bukan langkah spontan. Setelah bertahun-tahun berkarir di Indonesia dan menjadikan negeri ini sebagai rumah kedua, Ciro merasa sudah waktunya memperkuat ikatan secara resmi. Menurut Asgar, keinginan Ciro menjadi WNI sudah lama tersimpan dan baru kini diwujudkan secara formal. Ciro sudah lama ingin jadi WNI. Saat kita diskusikan dengan Kemenkumham, mereka sangat senang dan ingin membantu. Ungkap Asgar menggambarkan betapa seriusnya proses tersebut. Namun, naturalisasi Ciro bukan semata perubahan status administratif. Ia disebut ingin memberi kontribusi langsung terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam pembinaan pemain muda. Hasrat itu lahir dari pengalamannya bertahun-tahun bermain di Liga Indonesia dan kedekatannya dengan kultur sepak bola nasional. Dia ingin memberi kontribusi lewat pengembangan dan pembinaan sepak bola di Indonesia, kata Asgar. Ciro juga sadar bahwa menjadi WNI berarti siap menjalankan segala konsekuensi, termasuk jika suatu hari ia dipanggil membela timnas Indonesia. Kalau dia dipanggil, ia harus siap, karena itu kewajiban sebagai WNI, tegas Asgar. Malut United pun menyambut langkah ini dengan antusias. Klub memastikan mendampingi Ciro dalam setiap proses administrasi yang diperlukan. Tim hukum dan administrasi mereka di Jakarta kini sedang menyiapkan seluruh berkas sebagai syarat naturalisasi. Kami bersyukur dengan keinginan Ciro, makanya kita support penuh. Kita dampingi, kita bantu siapkan semuanya, ujar Asgar. Proses ini menjadikan Ciro Alves salah satu dari sedikit pemain asing yang bukan hanya memilih menetap, tetapi juga ingin mengabdi bagi kemajuan sepak bola nasional. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk kemungkinan melihat Ciro mengenakan seragam Garuda di masa depan. Diajarin main Filipina, Indra Syafri kecewa berat usai Indonesia kalah. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya setelah skuad asuhannya dipaksa kalah 0-1 oleh Filipina pada laga pembuka grup C SEA Games 2025. Yang membuat situasi semakin menyakitkan, gol tunggal Filipina tercipta bukan melalui skema rumit, melainkan dari lemparan ke dalam, sesuatu yang menurut Indra sebenarnya sudah diantisipasi dalam latihan. Garuda Muda seperti benar-benar diajarin main oleh Filipina dalam memanfaatkan situasi bola mati. Lemparan jauh Filipina di menit akhir babak pertama langsung disambut sundulan Banatau Otu Abang dan menghujam gawang Indonesia. Indra tak bisa menutupi kekecewaannya ketika proses gol itu terjadi. Sangat disayangkan sekali bola throw-in itu. Para pemain tidak menjalankan apa yang sudah kami latih. Siapa menjaga siapa malah tidak sesuai, ujar Indra dengan nada menyesal seusai pertandingan. Indra juga mengakui permainan Indonesia sejak awal tidak berkembang seperti yang ia harapkan. Jujur, babak pertama kami bermain tidak sesuai yang kami inginkan, tambahnya. Situasi ini membuat Filipina tampil lebih percaya diri hingga akhirnya mampu memanfaatkan kelengahan Garuda Muda. Kekalahan tersebut membuat Indonesia terbenam di dasar klasmen dengan 0 poin, sementara Filipina memastikan langkah ke semifinal lewat koleksi 6 poin. Indonesia kini wajib menang atas Myanmar pada laga kedua, namun nasib mereka tetap bergantung pada hasil pertandingan lain di grup. Meskipun begitu, Indra memilih fokus penuh mentatap laga berikutnya. Ia menegaskan bahwa Garuda Muda harus tampil lebih agresif. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan tim supaya bisa menang lawan Myanmar. Kita butuh kemenangan, jadi game plan pasti lebih menyerang, tegasnya. Terkait kritik publik yang mengiringi performa buruk tersebut, Indra tak ingin terpengaruh. Pihak luar bebas mengomentari. Tanggung jawab saya adalah memastikan tim ini menang di pertandingan kedua, ujarnya singkat.
Garuda Muda kini berada dalam situasi genting, namun kemenangan masih bisa membuka jalan menuju semifinal selama kesalahan elementer seperti gol lemparan ke dalam dari Filipina tak terulang lagi. Gerak sunyi Haitingga mendadak ikuti sepak bola Indonesia dan mendekati Erick Thohir. Rumor calon pelatih timnas Indonesia kembali memanas setelah John Haitingga melakukan langkah mengejutkan di media sosial. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu tiba-tiba mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta penasehat teknis Jordi Cruyff. 3 akun yang sangat spesifik dan berada di pusat keputusan sepak bola tanah air. Langkah senyap Haitingga ini pertama kali terdeteksi oleh media Belanda, Football Premier, yang langsung menaruh curiga bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang layar. Mereka menilai tindakan Haitingga jauh dari kebetulan. Tindakan mendadak mengikuti ketiga akun tersebut memicu spekulasi tentang kemungkinan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Tulis media Belanda, Football Premier. Media negeri kincir angin itu juga menyoroti bahwa Haitingga tidak sedang memiliki pekerjaan setelah berpisah dengan Ajax beberapa bulan lalu. Kondisi lawang ini membuatnya masuk akal untuk dipertimbangkan sebagai kandidat pelatih nasional, terutama ketika PSSI tengah aktif menyeleksi pelatih baru di Eropa. Spekulasi makin tajam karena Haitingga memiliki darah keturunan Indonesia, sesuatu yang memberi dimensi emosional bagi publik tanah air. Beberapa analis Belanda bahkan berpendapat bahwa Haitingga bisa saja melihat Indonesia sebagai proyek jangka menengah yang menantang dan lebih stabil dibanding tekanan besar melatih klub raksasa. Sementara itu, PSSI telah menyelesaikan proses wawancara terhadap 5 calon pelatih di Eropa. Hasil evaluasi kini sudah berada di tangan Erick Thohir untuk dibahas bersama Exco sebelum pengumuman resmi dilakukan. Target PSSI jelas, pelatih baru harus diumumkan sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Di tengah proses itu, tindakan kecil Haitingga di Instagram justru menjadi bahan bakar rumor yang semakin liar. Publik Indonesia mulai membicarakan kemungkinan hadirnya pelatih berusia 42 tahun tersebut, terutama karena gaya kepelatihannya yang modern dan fokus pada pengembangan pemain muda, sejalan dengan arah baru PSSI. Beberapa pendukung timnas Indonesia bahkan menyebut langkah Haitingga mengikuti akun-akun kunci sepak bola tanah air sebagai kode keras bahwa ia setidaknya tengah membuka komunikasi. Apalagi, 2 kandidat lain dikabarkan mulai sulit dijangkau karena komitmen klub masing-masing. Hingga kini, Haitingga belum mengeluarkan pernyataan apapun. Tetapi satu hal pasti, sebuah klik follow telah cukup untuk mengguncang bursa pelatih timnas Indonesia, membuat publik dan media menduga bahwa PSSI mungkin sedang mempertimbangkan sosok baru yang tak banyak dibicarakan sebelumnya. Jika Haitingga benar-benar masuk radar, Indonesia bisa mendapatkan pelatih muda dengan visi progresif, pengalaman di sepak bola elit, dan koneksi kuat di Eropa. Kombinasi yang tidak dimiliki sembarang pelatih. Ingin berita terupdate semacam ini? Silahkan subscribe dan like ya.